Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan perubahan dalam hak kepemilikan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Aura Damayanti. Yang kedua, Vali Septiuni Bahim. Yang ketiga, Renita Dwi Malyaningsih. Yang keempat, Wida Yuningsih. Pengertian dan pengaruh adanya perubahan hak kepemilikan. Penggabungan usaha merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam kesatuan ekonomi. Faktor-faktor untuk menentukan besarnya kontribusi dari masing-masing perusahaan yang mengadakan penggabungan usaha adalah: yang pertama, dengan mengeluarkan suatu jenis modal saham; yang kedua, dengan mengeluarkan dua atau lebih jenis modal saham. Pengaruh aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan induk tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau saham diperoleh kembali dengan cara dibeli, dan pada saat perusahaan induk dilibatkan secara langsung dalam transaksi-transaksi dengan perusahaan anak. Konsolidasi perubahan-perubahan dalam hak kepemilikan ada dua. Yang pertama, hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak lebih mudah dicapai melalui kepemilikan saham daripada dengan cara merger atau konsolidasi, terutama bila dilihat dari segi dana yang diperlukan. Melalui kepemilikan saham ini, hak kontrol terhadap perusahaan anak dapat dilakukan secara bertahap. Berarti hak kepemilikan saham perusahaan itu berubah-ubah. Yang kedua, hal ini mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan khusus, yaitu: yang pertama, di dalam penyusunan neraca konsolidasi; yang kedua, perubahan saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dikarenakan bertambah atau berkurangnya jumlah relatif atau persentage kepemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal yang menyebabkan perubahan hak kepemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi. Yang pertama, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, akan tetapi hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham tahap pertama. Yang kedua, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, dan hak kontrol diperoleh baru sesudah beberapa tahap pembelian saham. Yang ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Yang keempat, emisi saham atau pengeluaran saham baru oleh perusahaan anak, dan satu penarikan kembali saham-saham perusahaan anak kepada pemegang saham mayoritas yang mempengaruhi kepemilikan perusahaan induk. Yang terakhir, transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran atau treasury stock pada perusahaan anak. Selanjutnya, perlakuan akuntansi untuk pembelian saham perusahaan anak yang dilakukan beberapa kali. Perusahaan yang telah mempunyai hak kontrol pada perusahaan lain terus menambah hak kepemilikannya dengan cara membeli saham-saham perusahaan lain tersebut dari para pemegang saham lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan perubahan di dalam saldo rekening investasi saham, melainkan juga perubahan terhadap rekening laba yang ditahan atau LYD pada buku-buku perusahaan induk. Tetapi seberapa jauh perubahan-perubahan yang harus diakui sangat dipengaruhi oleh pencatatan yang dipakai terhadap investasi saham-saham perusahaan anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode harga perolehan atau cost method. Apabila metode harga perolehan dipakai, pengaruh adanya perubahan kepemilikan saham tersebut di dalam pencatatan buku perusahaan induk yaitu berupa kenaikan saldo rekening investasi. Maka, eliminasi terhadap modal saham dilakukan sesuai dengan hak kepemilikan saham. Kemudian ada perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Meskipun tujuan kepemilikan saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Apabila hal ini terjadi, berarti akan mengurangi hak kepemilikannya pada perusahaan anak dan juga nilai investasinya. Baik, selanjutnya perlakuan akuntansi untuk emisi saham dan penarikan kembali saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak pemilik perusahaan induk.
Yang pertama, hak kepemilikan saham oleh perusahaan induk pada perusahaan anak bisa berubah, bukan saja disebabkan oleh transaksi pembelian dan penjualan saham yang bersangkutan oleh perusahaan induk, melainkan juga transaksi modal yang terjadi pada perusahaan anak. Transaksi modal pada perusahaan anak akan mempengaruhi secara tidak langsung pada bagian kepemilikan perusahaan induk. Pengeluaran saham oleh perusahaan anak akan mengakibatkan berkurangnya hak kepemilikan perusahaan induk apabila atas emisi saham tersebut perusahaan induk tidak berhasil memperoleh saham yang baru tersebut sama dengan presentasi kepemilikannya semula. Yang kedua, di lain pihak, penarikan kembali sebagian modal saham oleh perusahaan anak pada pemegang saham mayoritas akan berakibat kenaikan terhadap presentasi kepemilikan saham bagi perusahaan induk. Perubahan hak kepemilikan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada struktur permodalan perusahaan anak memerlukan perhatian dan analisa khusus dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang perlakuan akuntansi transaksi lainnya yang memengaruhi perubahan hak kepemilikan. Transaksi-transaksi yang ditarik dari peredaran pada perusahaan anak yaitu: ke-1, perusahaan menarik kembali dari peredaran terhadap modal sahamnya, akan tetapi tidak diartikan sebagai pelunasan, melainkan untuk dijual kembali. Yang kedua, saham-saham yang ditarik dari peredaran biasanya dicatat sesuai dengan harga perolehannya atau harga belinya. Yang ketiga, apabila perusahaan induk membeli sebagian besar saham-saham perusahaan anak dan ada sebagian saham perusahaan anak yang ditarik dari peredaran, maka hak kepemilikan perusahaan induk dihitung berdasarkan atas jumlah saham yang beredar. Pada neraca, saham yang ditarik dari peredaran dianggap sebagai modal saham yang dilunasi, sehingga sebesar harga perolehannya harus dikurangkan dari hak-hak para pemegang saham dengan memperhatikan harga kurs pada saat mula-mula saham ini dikeluarkan. Keempat, apabila penarikan kembali modal saham yang beredar dianggap sebagai pelunasan, maka selisih lebih harga pelunasan di atas dinilai nominal atau nilai yang ditetapkan dan agio saham harus dikurangkan dari saldo laba yang ditahan, seakan-akan sebagai dividen likuidasi. Yang kelima, sebaiknya apabila harga pelunasan di bawah nilai nominal dan agio sahamnya, maka diperlukan untuk menghapuskan seluruh jumlah agio saham dan memindahkan sebesar selisihnya pada rekening atau elemen hak-hak para pemegang saham yang lain sebagai modal yang disetor berasal dari pelunasan kembali modal saham. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.